Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Setelah puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 18 Ramadan. Kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 18 ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Dan mudah-mudahan pula kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karenanya, seseorang belum bisa dikatakan beragama Islam yang sempurna, belum bisa menjadi seorang Muslim yang sempurna apabila orang tersebut belum bisa melaksanakan zakat fitrah, belum bisa melaksanakan zakat. Nah, kajian kita di kesempatan kali ini kita fokus pembahasan tentang zakat fitrah. Jadi zakat itu terbagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, zakat mal itu zakat harta, sedangkan zakat fitrah ada zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa kita. Sedangkan kalau zakat mal itu yang berfungsi untuk membersihkan harta kita. Nah, zakat fitrah itu wajib dilaksanakan, wajib kita bayarkan manakala kita memasuki malam tanggal 1 Syawal. Jadi apabila ada seseorang dia hidup di bulan Ramadan dan hidup juga di bulan Syawal, maka dia sudah berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Jadi dalam zakat itu ada yang disebut dengan waktu wujub, ada yang disebut dengan waktu jawaz. Waktu wujub, waktu wajibnya membayar zakat, yaitu ketika terbenam matahari di tanggal terakhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 1 Syawal. Jadi masuknya itu ketika masuk maghrib sampai khatib naik mimbar pada waktu sholat Idul Fitri. Jadi disitulah waktu wajibnya kita membayar zakat. Ada lagi yang disebut dengan waktu jawaz, waktu boleh membayar zakat. Nah, itu dilaksanakan bisa di hari-hari sekarang seperti Ramadan nih, tanggal 15, tanggal 18 seperti sekarang ya. Di selama Ramadan ini kita boleh melaksanakan membayar zakat fitrah. Kalau khawatir sekiranya nanti di waktu wujub, waktu wajibnya kita ada hal-hal yang mendadak, ada kesibukan yang mendadak, nah, bisa kita membayar zakat di sekarang di bulan Ramadan ini.
Jadi waktu wajibnya untuk melaksanakan zakat fitrah itu, membayar zakat fitrah itu yaitu ketika terbenamnya matahari sampai keesokan harinya tanggal 1 Syawal khatib naik mimbar. Disitulah waktu wujudnya. Nah, zakat fitrah wajib ditunaikan itu karena ada 3 hal. Zakat fitrah wajib ditunaikan karena ada 3 hal. Yang pertama yaitu Islam. Jadi zakat ini wajib ditunaikan, dibayarkan bagi siapapun dia yang beragama Islam. Sudah barang tentu yang tidak beragama Islam dia tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi orang yang beragama Islam atau disebut dengan muslim, seperti itu. Jadi orang kafir tidak wajib untuk membayar zakat. Nah, yang kedua, zakat fitrah wajib itu wajib ditunaikan karena terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa wajibnya zakat itu waktu wujubnya yaitu ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, apabila seseorang dia hidup di bulan Ramadan dan hidup pula di bulan Syawal, maka jatuhlah kepadanya kewajiban menunaikan zakat fitrah, seperti itu. Lalu bagaimana kalau ada orang hidup di bulan Ramadan? Ketika misalkan tanggal 30 Ramadan di sore hari belum maghrib, misalkan jam 4 sore atau jam 5 sore belum masuk maghrib, belum terbenam matahari, lalu meninggal, apakah dia wajib membayar zakat fitrah? Jawabannya tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena orang tersebut tidak hidup di bulan Syawal. Jadi kewajiban zakat fitrah itu kalau orang tersebut hidup di bagian bulan Ramadan dan juga di bagian bulan Syawal. Lalu bagaimana kalau ada seorang bayi terlahir? Bayi terlahir di maghrib malam tanggal 1 Syawal misalkan. Jadi misalkan katakanlah hari ini tanggal 30 Ramadan, akhir bulan Ramadan. Di sore hari misalkan. Belum lahirnya anak. Masih dalam kandungan. Ketika masuk maghrib, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu terlahirlah anak tersebut ke dunia. Apakah anak tersebut wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya sebagai tanggungannya, sebagai penanggung jawabnya untuk membayar zakat? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena si bayi tersebut tidak hidup di bagian bulan Ramadan. Jadi kewajiban zakat fitrah itu apabila orang tersebut hidup di bulan Ramadan dan juga hidup di bulan Syawal. Seperti itu. Kalaupun ada orang, saya ulangi lagi, kalau ada orang hidup di bulan Ramadan tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 30, pas tanggal 30 di sore hari setelah sholat asar, misalkan belum masuk maghrib, meninggal, orang tersebut tidak wajib zakat fitrah. Atau ada bayi lahir di malam takbirat tanggal 1 Syawal, tapi dia tidak hidup di bulan Ramadan, tidak mengalami hidup di bulan Ramadan saat itu, maka bayi tersebut juga tidak wajib membayar zakat fitrah. Seperti itu. Jadi Bapak ulangi, zakat fitrah wajib ditunaikan karena satu, dia beragama Islam. Yang kedua, terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu baru wajib. Adapun belum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, apakah bisa? Ya boleh. Masih boleh.
Lalu bagaimana kalau ada orang dia membayar zakat fitrah misalkan di tanggal 18 Ramadan, misalkan hari ini. Tetapi pas tanggal 30-nya di sore hari setelah sholat duhur atau asar misalkan meninggal. Lalu bagaimana zakat itu? Apakah diambil lagi zakatnya? Nggak usah. Biar itu menjadi terhitung sedekah. Jadi kalau orang sudah membayar zakat fitrah di waktu jawaz, di waktunya boleh membayar zakat, lalu dia tidak hidup di bagian bulan Syawal, maka itu jatuhnya jadi sedekah. Mudah-mudahan aja itu menjadi sedekah bagi dirinya, menjadi amal soleh bekal nanti di akhirat. Nah, anak-anak sekalian, itu yang pertama jadi Islam, yang kedua terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, zakat fitrah itu wajib ditunaikan adanya harta yang lebih untuk dirinya sendiri, keluarga, atau orang yang menjadi tanggungannya di hari itu. Jadi, adanya harta lebih untuk diri sendiri, ya, keluarga itu masuk istri, anak, dan orang yang menjadi tanggungannya di hari itu. Misalkan ada di situ dia memelihara, mengasuh anak yatim misalkan, yang menjadi tanggungannya. Ada buat anak yatimnya atau pembantunya di situ menjadi semua tanggung jawabnya. Nah, kalau ada harta yang lebih untuk dirinya, untuk makan dirinya dan juga makan keluarganya dan semua orang yang menjadi tanggungannya, maka orang tersebut berkewajiban membayar zakat fitrah. Kalau tidak ada, ya berarti tidak wajib. Seperti itu. Tidak ada sama sekali nih makanan beras buat dikasih ke fakir miskin, ke mustahik zakat. Ya berarti tidak wajib. Karena kewajiban zakat fitrah itu diberikan apabila adanya harta yang berlebih, yang lebih untuk diri kita, keluarga, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Seperti itu. Nah, apa sih dalil wajibnya zakat itu? Di dalam sebuah hadis disebutkan, Farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Farada telah mempardukan, bahwa telah mewajibkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri, zakat fitrah min Ramadana, dari bulan Ramadan, ala nasi, wajib kepada manusia. Di sini nas, di sini umat muslim, so'an, satu so', min tamrin, dari kurma, atau so'an min syairin, atau satu so' dari gandum, ala kulli hurrin, terhadap setiap orang yang merdeka. Orang merdeka itu seperti kita, jadi bukan hamba sahaya, au abdin, atau hamba sahaya, budak, zakarin au unta, laki-laki maupun perempuan, minal muslimin, dari umat Islam, orang Islam. Nah, jadi kata nas di situ diperkuat di sini minal muslimin, orang Islam. Jadi zakat fitrah itu wajibnya yang wajib dikeluarkannya itu sebesar satu so'. Satu so' itu ukurannya 4 mud. 4 mud. Satu so' itu 4 mud. Nah, sekarang kalau mau di kilo atau liter itu sebesar kurang lebih 2,5 kilo, atau kalau liter 3,5 liter, seperti itu ya. Jadi kalau untuk di liter dikonversikan ke liter 3, liter, kalau kilo 2,5 kilo beras atau makanan pokok. Nah, di sini tidak disebutkan beras di dalam hadisnya, tapi tamar dan gandum. Lalu kenapa kita membayar beras? Nah, karena
kurma dan syair itu di zaman Rasulullah itu sebagai makanan pokok. Nah, makanan pokok di Indonesia bukan kurma, bukan gandum, tetapi beras. Makanya beraslah yang kita gunakan untuk membayar zakat fitrah, seperti itu ya. Jadi beras yang kita keluarkan, sebab beras sebagai makanan pokok. Kalau ada orang yang menjadi makanan pokoknya sagu, ya sagu yang harus dizakat fitrahkan, yang dikeluarkannya. Kalau orang tersebut misalkan yang menjadi makanan pokoknya sehari-harinya itu jagung misalkan, ya jagung. Pokoknya yang menjadi makanan pokok di suatu daerah tersebut, itulah yang wajib dikeluarkannya. Seperti itu, ya. Jadi besaran yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah itu kalau liter sebanyak 3,3 liter. Kalau kilo 2,5 kilogram 2,5 kilogram beras. Kalau liter 3,5 liter beras. Seperti itu ya. Lalu timbul pertanyaan, Bapak apakah boleh, misalkan, apakah boleh membayar zakat dengan uang? Boleh. Boleh membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Ya sebesar harga beras tersebut. Misalkan kalau kita membayar zakat itu, misalkan kita memakan tiap hari mengkonsumsi beras itu yang harga 10.000, ya kita zakat dengan beras yang harga seperti itu, yang 10.000. Jangan sampai kita membayar zakat dengan beras yang tidak biasa kita makan. Kalau yang tidak biasa kita makan lebih bagus harganya, kualitasnya lebih baik, itu lebih bagus. Tetapi yang tidak bagus itu, kita biasanya memakan beras itu yang bagus, yang harganya mahal, misalkan pandan wangi, sedangkan untuk zakat fitrah yang murah, beras raskin misalkan yang keras-keras itu tuh. Nah, jangan sampai seperti itu. Minimal beras yang biasa kita makan sehari-hari. Itulah beras atau makanan pokok yang kita bayarkan untuk zakat fitrah. Kalaupun ada yang lebih bagus, lebih mahal, lebih enak misalkan berasnya, itu lebih baik. Yang penting jangan yang lebih kurang dari kualitas yang biasa kita makan sehari-hari. Seperti itu. Lalu apakah boleh zakat fitrah itu dikeluarkan dari harta haram seperti harta hasil korupsi, hasil mencuri? Nah, jawabannya tidak boleh. Tidak boleh kita membayar zakat dengan harta yang haram. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hei orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, bayarlah zakat kalian min thayyibati ma kasabtum, dari hal-hal yang baik, min thayyibati ma kasabtum. Jadi dari hal-hal yang baik yang kalian usahakan. Jadi ketika kita mau bersedekah itu, gunakanlah beras atau makanan pokok yang halal kita dapatkan, bukan hasil mencuri atau lainnya. Seperti itu ya. Baik anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu zakat ini diberikan kepada siapa sajakah? Jadi kepada siapakah kita membayar zakat? Nah, telah kita ketahui bersama bahwasanya asbab zakat itu ada 8 ya. Ada 8. Di antaranya fakir dan miskin. Itu yang lebih utama. Itu yang lebih kita utamakan untuk orang-orang, untuk mustahik zakat, untuk orang-orang yang menerima zakat. Jadi kalau kita mau membayar zakat fitrah itu, kita utamakan asnaf zakat, mustahik zakat yang urutannya yang paling pertama. Yang pertama kan al-fuqara, itu orang-orang fakir. Oh, orang fakir nggak ada. Ya, tahapan yang kedua yaitu orang miskin. Ya, orang fakir dan miskin apa bedanya? Kalau orang fakir itu man laisalahu kasbun wala malun, definisinya. Jadi yang disebut orang fakir itu orang yang tidak punya kerjaan dan tidak punya harta. Itulah orang fakir. Jadi kerjaan tidak punya, harta tidak punya, tiap hari kelaparan. Nah, itulah yang paling utama kita berikan zakat fitrah. Yang kedua, kalau tidak ada, misalkan, oh Pak, zaman sekarang susah nih mencari orang yang fakir itu, orang yang pengangguran, tidak punya harta, miskin. Susah sekarang nyarinya. Nah, carilah orang miskin. Bagaimana definisi orang miskin itu? Man lahu kasbun wa malun goir laik. Jadi orang yang punya kerjaan, punya harta, tapi goir laik, tidak layak, tidak mencukupi penghasilannya itu untuk kesehariannya. Dia punya kerjaan, tapi dari hasilnya itu besar pasak daripada tiang. Misalkan gajinya 1 juta sebulan, tapi pengeluarannya 1.500.000. Nah, itu kan besar pasak daripada tiang. Besar pengeluaran daripada pendapatan. Seperti itu. Walaupun dia punya kerjaan, tapi tidak layak, tidak mencukupi untuk keluarganya. Serba kekurangan. Nah, orang tersebutlah yang kita utamakan untuk kita beri zakat. Di antaranya lagi orang yang punya hutang, yang wajib kita beri zakat itu ya. Amil orang yang mengurus zakat. Fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, itu berjuang, perang, mempertahankan agama Islam. Itu salah satu orang yang mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Dan masih banyak yang lainnya yang menjadi mustahik zakat itu yang 8. Sebagaimana telah kalian ketahui bersama. Jadi pokoknya yang paling pertama yang wajib kita berikan zakat itu kepada orang fakir dan miskin. Seperti itu ya. Orang fakir, miskin, amil, orang yang bertugas mengelola zakat, mu'alaf. Nah, ini masuk mu'alaf juga ya. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, orang yang baru masuk Islam, maka boleh dia menerima zakat. Hamba sahaya, terus gorim itu orang yang terlilit utang. Yang ketujuh, sabilillah, orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Terus yang ke-8, ibnu sabil, orang-orang yang tengah melakukan perjalanan dan kehabisan bekal. Jadi kalau ada orang misalkan melakukan perjalanan, melakukan safar, kehabisan duit, kehabisan ongkos, perbekalannya habis. Nah, maka orang tersebut boleh kita berikan zakat. Nah, jadi Bapak ulangi, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8. Ya, 1, orang fakir. Kedua, orang miskin. Ketiga, amil. Amil itu
orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat, mualaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak ya. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Jadi susah untuk mencarinya. Yang keenam, gorim. Gorim itu orang yang terlilit hutang. Nah, orang yang terlilit hutang boleh dibantu dengan zakat. Itu hebatnya Islam. Jadi bisa terbantu. Yang ketujuh, sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memperjuangkan kepentingan agama Islam. Dan yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang tengah melakukan perjalanan dan kehabisan bekal. Nah, kita beri dari zakat tersebut untuk mereka yang kehabisan bekal di perjalanan. Nah, itulah anak-anak sekalian, orang-orang yang berhak menerima zakat. Wabil khusus yang kita bahas di sini zakat fitrah. Tapi tetap ya, kita utamakan zakat fitrah itu kita berikan kepada orang fakir yang pertama, yang kedua miskin. Kalau tidak ada nomor 1 dan nomor 2, boleh yang selanjutnya sesuai urutannya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak sekalian, itulah sekelumit pembahasan mengenai zakat fitrah ya. Mengenai zakat fitrah. Jadi Bapak ulangi, Bapak simpulkan di pembahasan kali ini, di pertemuan kali ini, bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan karena ada 3 hal. 1, beragama Islam. 2, terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, adanya harta yang lebih untuk dirinya sendiri, keluarga, atau orang-orang yang menjadi tanggungannya di hari itu. Ya, di hari itu. Nah, kalau ada yang 3 ini berarti dia sudah wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang selalu bisa melaksanakan perintah Allah, wabil khusus zakat fitrah ya, zakat fitrah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah sehingga kita bisa membayar zakat. Bukan hanya zakat fitrah, juga zakat-zakat yang lainnya. Zakat baik zakat perdagangan, zakat emas dan lain sebagainya. Insya Allah dengan membayar zakat, umat Islam bisa makmur, bisa sejahtera. Orang-orang yang kesulitan, orang fakir miskin bisa terbantu oleh kita. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi Bapak sendiri dan umumnya bagi kalian yang ada di rumah. Semoga kalian bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaiknya ya. Bukan hanya kalian, itu Bapak juga ya. Mudah-mudahan Bapak juga, kalian semuanya Dewan Guru di sini bisa menjalankan ibadah puasa khususnya, tarawih juga, dan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Salat tarawihnya, tahajudnya, tilawah Qur'annya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beramal sebanyak mungkin dan sebagus mungkin. Sehingga kita mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan malam yang sangat kita tunggu-tunggu, malam yang sangat kita harapkan kehadirannya. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahr. Jadi merupakan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Kalau orang beribadah pas kebetulan di malam Lailatul Qadar, maka ibaratnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus tanpa putus-putus selama 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Walaupun umat Nabi Muhammad diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang sangat pendek. Paling usia sekitar 60 tahun, 63 tahun kalau lihat usia Nabi Muhammad, nabi kita. Dibanding umat-umat terdahulu diberikan usia yang sangat panjang sampai ratusan tahun. Sampai hampir Nabi Nuh sampai hampir 1000 tahun. Tetapi umat Nabi Muhammad walaupun dikasih usia yang sangat pendek, tapi Allah memberikan kelebihan bagi umat Nabi Muhammad itu, yaitu adanya Lailatul Qadar. Sehingga amal kita bisa membanding umat-umat terdahulu yang usianya panjang. Dengan apa? Dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana telah Bapak sebutkan tadi, Lailatul Qadar itu bandingannya 83 tahun 40. Itu pun khairun, bukan sebanding. Kalau kita ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu ibadah kita lebih baik, lebih bagus, lebih hebat daripada seusia 83 tahun 4 bulan. Jadi lebih bagus, bukan sebanding. Jadi khairun bahasanya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita akhiri perjumpaan kita di hari ini dengan membacakan hamdalah dan kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.